Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini melanjutkan penjelasan tentang wirid terbaik buat para pekerja. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang namanya wiridan itu tidak harus dalam bentuk bacaan, ada juga dalam bentuk perbuatan. Sehingga pengertian wiridan itu adalah amal soleh, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan yang dilakukan secara rutin dan teratur. Itu namanya wiridan. Dan setiap orang itu bisa jadi wiridannya beda-beda sesuai dengan profesinya dan keahliannya. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan penjelasan bahwa jika orang itu seorang alim, seorang ilmuwan, maka wiridan yang terbaik baginya adalah segala upaya untuk menyebarkan ilmu. Kalau dia seorang pelajar, seorang santri, maka wiridan terbaik baginya adalah segala upaya untuk menghasilkan ilmu. Kemudian kalau seorang pekerja, maka wiridan terbaik baginya di saat jam kerja adalah bekerja dengan profesional, dengan disiplin. Sementara wiridnya yang bentuknya bacaan bisa dilakukan di sela-sela kerja, mungkin jam istirahat atau setelah pekerjaannya selesai. Kemudian bagi pekerja keras, artinya pekerjaan yang memang tidak bisa santai, harus serius dan harus bekerja keras sehingga tidak ada waktu luang untuk zikir dalam bentuk bacaan, maka silahkan dia bekerja keras, wiridannya cukup yang wajib-wajib saja, yaitu maktubah, sholat 5 waktu. Kemudian nanti hasil dari pekerjaannya itulah kemudian disedekahkan. Jadi bagi pekerja keras kalau tidak sempat wiridan tidak apa-apa, tapi nanti kalau habis gajian sebagian dari gajinya itu hendaknya disedekahkan sebagai ganti dari dia tidak sempat wiridan, gitu. Wasodaqatu, dan sodakoh ma'al kasbi yang disertai dengan bekerja keras, ala hadhi niyati, dengan niat seperti ini, itu ibadatun, merupakan ibadah lahu yang bermanfaat, lahu baginya fi nafsihi, yang memberi manfaat pada dirinya, tuqarribuhu, yang bisa mendekatkan dirinya illallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, summa tuhasilu, kemudian menghasilkan faidatan, faidah, lil ghairi, kepada orang lain. Jadi seorang pekerja keras yang kemudian hasil dari pekerjanya itu sebagian disedekahkan, maka amalan yang seperti itu justru merupakan amalan yang sangat utama, karena di samping memberi manfaat buat dirinya sendiri, juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Watan jadhibu, dan bisa menarik ilahi, kepadanya apa, barokatu du'ail muslimina, barokah doanya orang-orang Islam. Jadi kalau sebagian hasil dari kerjanya itu disedekahkan, kemudian setiap orang yang menerima sedekah akan mendoakannya, sehingga manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh orang lain. Fayudha'afu, maka berlipat-lipatlah, bihi, sebab doa tadi, apal ajru, pahala. Jadi bisa jadi pekerja keras yang hasilnya sebagian disedekahkan, itu nanti pahalanya lebih banyak dibanding mereka yang hanya wiridan untuk diri sendiri. Karena kalau wiridan kan manfaatnya hanya untuk diri sendiri, tapi kalau sedekah manfaatnya bisa
merembet ke orang lain. Maka di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada cerita bahwa nanti di hari kiamat ya, itu ada 4 kelompok manusia yang berdesak-desakan ingin masuk surga paling duluan ya. Di 4 golongan manusia yang berebut berdesak-desakan ingin masuk surga paling duluan. Nah, 4 golongan manusia itu siapa saja? Pertama adalah orang yang mati syahid. Kedua, orang yang haji mabrur. Ketiga, seorang dermawan. Dan keempat, seorang ulama. Nah, keempatnya ini berebut, berdesak-desakan di depan pintu surga sampai membuat kegaduhan. Akhirnya Allah mengutus salah satu malaikat penjaga surga untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Kemudian oleh malaikat masing-masing dari kelompok ini dipanggil juru bicaranya, ditanyain ya. Yang pertama golongannya orang-orang yang mati syahid. Oleh malaikat ditanya, kenapa kalian pengen masuk surga duluan? Kata yang mati syahid tadi ya, karena kami dulu adalah orang yang mati syahid, mati di jalan Allah, bukan di jalan tamrin ya, di jalan Allah. Mati karena membela agama Allah, maka kami berhak dong masuk surga. Terus ditanya, dari mana kamu tahu bahwa orang yang mati syahid itu akan masuk surga? Ya dari ulama. Kata malaikat, kalau begitu jaga adabmu. Itu ulamanya aja belum masuk kok kamu mau masuk duluan gitu. Akhirnya dia mundur. Yang kedua, kamu juga pengen masuk surga duluan? Iya. Kamu siapa? Saya dulu itu seorang haji mabrur. Nah, bukankah haji yang mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga? Maka saya juga pengen dong masuk surga duluan. Terus ditanya sama malaikatnya tadi, dari mana kamu tahu bahwa pahalanya haji mabrur itu masuk surga? Ya dari ulama. Ya kalau begitu jaga adabmu. Itu ulamanya belum masuk kok kamu mau masuk duluan. Akhirnya mundur dia. Yang ketiga yaitu dermawan tadi ya. Dermawan. Ditanya, kenapa dia pengen masuk surga duluan? Karena dia suka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan itu pun juga balasannya surga. Ditanya juga, dari mana kamu tahu itu semua? Katanya juga dari ulama. Nah, maka kemudian yang terakhir ditanya itu ulama. Nah, ditanya, bahkan oleh malaikat si ulama tadi itu dipersilahkan untuk masuk surga duluan. Tapi apa kata ulama? Sebentar dulu para malaikat. Nah, memang saya dulu termasuk bagian dari ulama. Tapi saya bisa alim itu ya. Waktu saya mondok, waktu saya belajar itu yang biayai yang dermawan itu. Nah, yang biayai yang dermawan itu. Maka hak saya untuk masuk surga duluan saya berikan kepada para dermawan. Nah, gitu. Makanya dari 4 kelompok manusia tadi yang kemudian masuk surga duluan adalah para dermawan karena dapat kemurahan dari ulama. Aslinya ulama ya. Tapi ulamanya dia menyadari bahwa dulu bisa jadi ulama itu karena dibiayai oleh para dermawan. Nah, maka infak sedekah yang pahalanya paling besar itu adalah yang diberikan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, Pak. Ya. Beasiswa, santri itu pahalanya paling besar. Karena manfaatnya juga paling besar. Nah, Lazis itu sebenarnya dari dulu sudah pernah berulang kali saya promosikan itu. Tapi rupanya nggak ada peminat. Nggak ada peminat. Padahal kita sudah mempromosikan kalau ada warga kita yang pengen mondok dibantu biayanya oleh Lazis, tapi tidak ada yang mau. Nah, jadi sekali lagi pahala sedekah yang paling tinggi nilainya adalah diberikan kepada calon-calon orang alim, nah, itu. Atau dipakai untuk menyiapkan kader-kader yang alim, yang
Kalau dia sudah alim kan akan menyebarkan manfaat kepada banyak orang, sehingga sedekahnya juga akan banyak dirasakan oleh banyak orang. Nah, makanya fayudha'afu bihil ajru. Ya, jadi yang pahalanya berlipat-lipat itu adalah seorang pekerja keras, tentunya dengan kerja yang benar, ya, profesional, disiplin, kemudian nanti gajinya sebagian diinfakkan, ya, disedekahkan, syukur-syukur diberikan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, berikutnya wa amal wali, adapun seorang penguasa di segala tingkatan, faqiyamuhu, maka dia menegakkan bijinayatil muslimina, dengan hukum-hukum buat orang Islam, ala wifqi syar'i, yang sesuai dengan syarak, wa qasdil ikhlasi, dan bertujuan ikhlas, itu afdolu, lebih utama, minal aurodi, dari berbagai macam wirid al-madhkurati yang telah disebutkan. Berikutnya ini apa wiridan terbaik bagi penguasa? Penguasa yang punya kewenangan bikin undang-undang, penguasa yang punya kewenangan untuk memutuskan satu perkara. Maka wiridan bagi dia yang terbaik adalah yang menegakkan hukum sesuai dengan tuntunan syariat. Menegakkan hukum sesuai dengan tuntunan syariat. Yang salah ya harus dihukum, yang berprestasi harus diberi penghargaan. Dan hukumnya sesuai dengan ketentuan, artinya tidak boleh dipotong karena disuap, ya, atau direkayasa. Jadi kalau misalkan dia itu seorang hakim, ya, wiridan terbaik bagi dia adalah yang menegakkan keadilan, gitu. Bukan banyak baca tasbih, tahlil, takbir, tapi ternyata ketika memutuskan hukum dia melenceng. Itu tidak begitu, ya. Jadi bagi para penguasa, bagi para hakim, wiridan terbaik bagi dia adalah menegakkan hukum sesuai dengan tuntunan syariat. Fahakuhu, maka wajib bagi wali itu penguasa, apa yastagila, sibuk bihuquqin nasi, untuk memenuhi hak-hak manusia. Ya, sibuk melayani manusia. Jangan minta dilayani, justru harus sibuk melayani. Naharon, di waktu siang, jam kerjanya kan di siang hari. Wayak tasiru, dan dia cukup alal maktubati, untuk wiridannya ya sekedar melaksanakan yang wajib. Yang wajib ya 5 waktu itu, sholat 5 waktu ini memang tidak bisa ditawar, ya. Kalau yang wajib itu tidak bisa ditawar, tapi untuk amalan yang hukumnya sunnah itu seorang bisa menyesuaikan diri, bisa memilih, ya, sesuai dengan profesinya masing-masing, tidak harus sama. Jadi yang pekerja ya jam kerja dipakai untuk bekerja, jangan sampai jam kerja dipakai untuk wiridan. Tidak tepat itu, walaupun baik tapi tidak tepat. Wa yutimmu, dan dia menyempurnakan al-aurada, beberapa wiridan al-madhkurata yang telah disebutkan bilaili, di waktu malam. Jadi siang harinya sibuk bekerja, siang hari wiridannya cukup melaksanakan tugas dan sholat 5 waktu. Sementara untuk wirid-wirid, dikir-dikir yang agak panjang dan perlu waktu khusus, silahkan dilakukan di malam hari. Fafuhima, maka dipahami lima taqaddama, berdasarkan keterangan yang telah berlalu, annahu, bahwasanya yuqaddamu, didahulukan, alal ibadatil badaniyati, atas ibadah badaniyah, apa al ilmu warifku, dan menyayangi bil muslimina, terhadap orang-orang Islam. Jadi dari beberapa contoh tadi bisa dipahami bahwa ibadah badaniyah, ya, ibadah yang terkait dengan tubuh kita, yang harus didahulukan itu adalah pertama ilmu, yang kedua ibadah yang memberi manfaat kepada sesama muslim. Ilmu tetap harus didahulukan.
Karena ibadah tanpa ilmu itu tidak sah dan akan ditolak. Ya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal soleh yang dilakukan tanpa didasari ilmu maka akan ditolak dan tidak diterima. Jadi setelah tahu ilmu, kalau harus memilih, pilihlah amal soleh yang manfaatnya memberi manfaat tidak hanya pada diri sendiri tapi kepada orang banyak. Ya kayak mengajar itu memberi manfaat kepada orang banyak. Bersedekah memberi manfaat kepada orang banyak. Menegakkan hukum ya juga memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, bekerja melayani masyarakat itu juga memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, itu yang harus didahulukan. Sementara bacaan-bacaan wirid yaitu di sela-sela waktu istirahat atau pada malam hari. Li taati agar merembet faidatihima manfaatnya ilmu dan amalan yang memberi manfaat kepada orang muslim. Wantisari jadwahima dan menyebarnya manfaat tadi itu, manfaat ilmu dan manfaat aktivitas yang memberi keuntungan kepada orang banyak, itu yang harus didahulukan. Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Tapi sekali lagi itu semua setelah maktubat. Ya. Jangan sibuk melayani orang tapi terus malah sholat 5 waktunya keteteran, itu salah juga. Ya, nggak bener itu. Ya, jadi melayani orang banyak itu menjadi amal soleh setelah kewajibannya kepada Allah dipenuhi. Kadang ada orang saking sibuknya melayani masyarakat malah tidak pernah sholat. Ya keliru kayak seperti itu. Jadi kalau kewajiban maktubat tadi itu tidak boleh ditawar dan semua orang standar sama. Tapi kalau amalan-amalan yang sifatnya sunnah itu kita pilih memilih, ya boleh memilih dan waktunya bisa menyesuaikan. Nah berikutnya amal muwahidu, adapun orang yang secara khusus al-mustaghriqu yang menenggelamkan diri billahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Ini bagi mereka yang sudah tidak bekerja, ya, sudah purna bakti, sehingga waktunya banyak luang. Apa aktivitas terbaik? Menenggelamkan diri pada Allah. Alladzi la yuhibbu, yang dia tidak mencintai illallah kecuali kepada Allah. Jadi sisa umurnya, sisa waktunya dipakai secara penuh untuk mencintai Allah, untuk meningkatkan amal soleh. Karena kemarin sudah sibuk melayani orang, nah sekarang tinggal sibuk berbakti kepada Allah. Walayak nasu, dan dia tidak senang illa bihi kecuali dengan beribadah kepada Allah. Jadi kalau sudah purna bakti, ya sudah banyak waktu, ya gunakanlah waktu itu untuk menambal kekurangan-kekurangan kita terkait hubungan kita dengan Allah. Kemarin masih aktif bekerja, nggak sempat wiridan, sekarang sudah banyak waktu untuk wiridan. Kemarin waktu masih bekerja, masih aktif, nggak sempat baca Quran, sekarang sudah banyak waktu untuk baca Quran. Harus begitu. Ya. Jangan kemarin sibuk bekerja, sekarang malah sibuk ngomong cucu. Nah, cucunya itu biar dirawat orang tuanya, jangan dirawat kakek neneknya, kasihan. Ya. Kakek neneknya dulu sudah merawat bapak dan ibunya, sekarang masih harus merawat cucunya lagi. Ini kan kasihan. Ya. Jadi sisa waktu yang ada, umur yang masih tersisa, gunakanlah untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Yang kemarin barangkali waktu masih aktif dia tidak sempat melakukan secara penuh. Wala yakhafu, dan dia tidak takut illa minhu kecuali dari ada Allah. Wala yatawaqqa'u, dan dia sudah tidak berharap rizki min ghairihi, dari orang lain. Apalagi kalau sudah purna bakti terus punya uang pensiun, asalkan qanaah, uang pensiun kan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, asalkan qanaah aja.
Sebenarnya kebutuhan kita itu dikit kok Pak. Yang banyak itu kesenangan. Ya. Yang banyak itu kesenangan. Ya kalau sudah pensiun itu kesenangannya direm, ya, direm supaya uang pensiun cukup untuk kebutuhan. Nah, jadi kesenangannya aja yang direm. Kan kemarin waktu masih muda seneng-senengnya sudah banyak. Nah, sekarang kesenangannya dikurangi sehingga ya rizki yang masih dimiliki itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak perlu nyari lagi, ya, tidak perlu menempati makom kasab lagi. Ya, tapi waktunya dipakai untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Wala yang duru, dan dia tidak memandang fi syai'in pada suatu illa wa yara, kecuali dia melihat Allah fi dalam segala sesuatu. Ini orang yang selalu menyaksikan Allah dalam segala aktivitasnya. Ya. Jadi orientasi hidupnya sudah hanya full untuk Allah. Lihat apa saja yang tampak adalah kebesaran Allah. Ketika berdoa kemudian dikabulkan, dia menyaksikan kemurahan Allah. Ketika belum dikabulkan, dia menyaksikan keagungan Allah. Ketika keinginannya tercapai, dia menyaksikan maha jamalnya Allah, maha indahnya Allah. Ketika belum tercapai, dia menyaksikan keagungan Allah. Orang yang selalu melihat Allah dalam segala keadaan. Fala yaftakiru, maka dia tidak butuh ila tanwi'il afrodi, pada berbagai macam jenis wiridan. Kalau hatinya sudah seperti itu tidak perlu dengan aneka macam wiridan, karena hatinya sudah wiridan. Ya. Jadi wirid itu ada yang bersifat qauliyah, ada yang bersifat qalbiyah. Nah, ini orang yang hatinya, rohaninya sudah terus berdekatan dengan Allah, ya maka dia sudah tidak perlu dengan aneka macam bacaan, sudah lebih dari sekedar bacaan. Bahkan dagingnya, darahnya, tulangnya, rambutnya, kulitnya, semuanya sudah zikir kepada Allah. Kalau wirtuhu, tetapi wiridnya ba'dal maktubati, sesudah sholat 5 waktu, adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ma'allah ta'ala, pada Allah ta'ala, fi kulli halin, pada setiap keadaan. Dia sudah tidak terikat dengan aneka macam bacaan, ya. Tapi kalau 5 waktu tetap tidak bisa ditawar, ya. Setinggi apapun kedudukan seorang hamba di hadapan Allah, maka kedudukannya itu tidak akan menggugurkan kewajiban syariat. Ini yang perlu diingat, ya, yang perlu ditekankan bagi orang yang belajar tasawuf, bahwa setinggi apapun makom yang kalian dapatkan di hadapan Allah, maka tingginya makom itu tidak menggugurkan kewajiban syariat. Kenapa? Yang dicontoh adalah Rasulullah. Rasulullah itu orang yang makomnya paling tinggi di hadapan Allah. Itu saja tetap sholat 5 waktu. Ini kadang-kadang orang baru belajar tasawuf sudah nggak mau sholat 5 waktu. Alasannya sudah menempati makom hakikat. Hakikat malah tidak sholat. Ini aneh. Itu sering keplesetnya di situ, ya. Sering plesetnya orang di situ kalau dia tidak punya guru atau gurunya tidak pernah belajar syariat. Maka banyak aliran-aliran kebatinan, ya, aliran-aliran menyimpang itu ya penyebabnya karena tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya atau gurunya tidak pernah belajar syariat, sehingga ketika dia sudah merasa makomnya sudah tinggi di hadapan Allah, terus dia tidak mau melaksanakan syariat. Ya keliru besar lah. Yang ditiru siapa? Nabi Muhammad aja orang yang paling tinggi kedudukan di hadapan Allah masih sholat 5 waktu. Ini malah tidak perlu sholat. Ini keliru banget gitu. Ya keliru banget, keliru dan banget. Kalau sampai karena merasa kedudukannya sudah tinggi kemudian dia tidak perlu menjalani syariat. Tidak ada. Syariat itu tidak akan gugur. Rasulullah aja tetap kewajiban menjalani syariat. Nah, jadi bagi mereka yang sudah selalu hatinya berdekatan dengan Allah, maka wiridnya sesudah maktubat ya cukup menghadirkan hati di hadapan Allah dalam setiap keadaan. Fala yahturu, maka tidak terlintas fi qalbihi, di dalam hatinya apa amrun, perkara, urusan, wala yaqra'u, dan tidak akan mengetuk sam'ahu, pendengarannya, apa qari'un, ketukan, wala yaluhu, dan tidak akan terlihat libasori, pada matanya, apa laihun, penglihatan, ila kana lahu fihi ibratun, kecuali dalam semuanya itu terdapat
pelajaran, wa fikratun dan bahan untuk tafakur. Jadi apa yang dia dengar, apa yang terlintas di dalam hati, apa yang dia lihat, semuanya itu merupakan pelajaran dari Allah dan bahan untuk tafakur akan kebesaran Allah. Fala tatamayyazu, maka tidak ada bedanya indahu di sisinya apa ibadatun, satu ibadah an ibadatin dari ibadah yang lain. Jadi walaupun aktivitas lahiriahnya gonta-ganti, tapi hatinya tetap yang dia pandang hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muntaha darajati siddiqina, dan yang demikian ini merupakan puncak derajatnya para siddiqin. Ya, siddiqin itu orang yang menerima kebenaran secara otomatis. Dulu sudah berulang-ulang kami jelaskan kenapa Abu Bakar itu kok dikasih gelar siddiq, ya, bukan sodik, ya, tapi siddiq. Karena ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj, di saat yang lain masih mikir-mikir, masih menganalisa apa iya apa tidak, itu Abu Bakar langsung yakin, langsung yakin. Maka ketika seorang menerima informasi kebenaran terus langsung yakin, itu namanya gelar siddiq. Tapi kalau mikir-mikir dulu itu sodik, beda Pak. Sodnya di fathah dengan di kasroh aja beda. Ya. Kalau sodnya di kasroh itu otomatis nerimanya itu langsung. Tapi kalau yang sodnya di fathah, sodikin, ya, itu yang membenarkan, tetapi setelah melalui analisa. Ya. Maka dari sekian sahabat Nabi yang dapat gelar siddiq ya hanya Abu Bakar, karena dia yang spontan. Kalau yang lain-lain kan gelarnya beda-beda. Yang dapat gelar siddiqin hanya Abu Bakar. Walau wusula ilaiha, dan seorang tidak akan bisa sampai ke derajat siddiqin illa ba'da tartibil aurati, kecuali setelah mentertibkan aneka macam wiridan. Ya, kalau untuk kita untuk bisa ke tingkatan siddiqin itu ya melalui tahapan-tahapan, tidak mungkin tiba-tiba. Wal mu'adzabati, dan menekuni alih atas berbagai macam wiridan, tahron dalam tahun tawilan yang panjang. Jadi tidak bisa tiba-tiba, semuanya harus melalui proses, melalui tahapan demi tahapan, mulai dari tingkatan paling rendah naik sampai tertinggi. Jadi semuanya itu yang benar yang seperti itu, ya. Jadi yang alamiah itu yang paling bagus. Kalau yang tiba-tiba itu pasti nanti ujungnya itu ada yang kurang, ya. Banyak itu terjadi, ya. Dari artis tiba-tiba jadi ustadz terkenal, itu pasti nanti ada yang melenceng. Kenapa? Karena fondasinya ada yang kurang. Baru masuk Islam kok tiba-tiba jadi ustadz. Harusnya ya belajar dari nol dulu gitu ya, setahap demi setahap. Cuma masyarakat kadang-kadang memang buru-buru, ya. Dari pemabuk tobat langsung dipanggil kiai. Wah, itu akhirnya ya kiai yang belum stabil, ya. Ilmunya belum stabil, ibadahnya belum stabil, apalagi akhlaknya. Karena memang dia baru berubah. Jadi perubahan yang bagus itu perubahan yang setahap demi setahap, karena sudah mantap, ya. Di fondasi pertama udah mantap, baru naik ke tahapan kedua. Setelah kedua kuat, baru tahapan ketiga gitu. Jadi kuat semua. Kalau yang tiba-tiba tadi itu pasti ada yang tidak kuat. Maka rata-rata kemudian gampang ambruk. Nah, jadi mari semuanya tadi ya merupakan pilihan, ya. Pilihan aneka macam wirid, kita silahkan memilih sesuai dengan profesi kita dan kesibukan kita. Yang penting kita upayakan jangan sampai ada waktu yang berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Walaupun bentuk ibadahnya bisa beda-beda. Yang alim ibadahnya ngajar, yang belajar ya ibadahnya ya belajar, yang bekerja ibadahnya kerja, yang melayani masyarakat ibadahnya ya melayani, dan seterusnya. Kemudian nanti waktu yang tersisa, waktu yang luang dipakai
untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la taj'alhum min ahlil jahl wal ma'siyah. Allahumma rabbana asdibil ba'sa isfi anta safi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.